A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada siang hari ini masih bisa kembali ke masjid untuk melanjutkan ibadah kita, ibadah sholat duhur. Kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Saya masih melanjutkan kajian tauhid asma wa sifat. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang Al-Khaliq, huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna al-ayah. Siang ini kita lanjutkan Al-Bari' wal Musawwir. Pada kajian yang lalu Al-Khaliq, Allah Maha Mencipta, bermakna Allah menciptakan sesuatu dengan tahapan-tahapan, dengan hukum sebab akibat. Allah menciptakan manusia dengan tahapan-tahapan, dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian mudghahnya diberi idham, yaitu tulang, kasaunal idhama lahma, tulangnya dibungkus sama daging, wa ansa'na khalqan akhar, kemudian dijadikan bentuk yang lain. Allah Al-Bari. Al-Bari bermakna Allah yang maha mengadakan sesuatu yang dulu belum ada menjadi ada tanpa contoh. Allah dengan qadarnya, dengan iradahnya mengadakan sesuatu, alam dan seisinya. Dulu tidak ada bumi, kemudian ada bumi. Dulu tidak ada manusia, kemudian ada manusia. Dulu tidak ada hewan, kemudian ada manusia. Allah yang maha mengadakan tanpa contoh dari apapun. Nah, Allah mengadakan sesuatu dengan atas kehendaknya melalui Al-Khaliq, Allah sebagai sang pencipta, mengadakan sesuatu dengan tahapan-tahapan atau mengadakan sesuatu dengan sebab akibat. Nah, jamaah sekalian, Al-Bari di dalam Al-Quran ada di surah Al-Hasr ayat 24, satu sudah disebut. Kemudian ada juga di surah Al-Baqarah 54, itu ada 2 kali disebut di ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa itu berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum al-ayah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar menzalimi dirimu sendiri ya, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan ya. Fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kepada bari'ikum, yang mengadakan kamu atau yang mencipta kamu. Jadi bertobat kepada yang maha mengadakan kamu, bertobat kepada yang maha menciptakan kamu. Ini peringatan Nabi Musa kepada umatnya yang menyembah sapi, patung sapi yang terbuat dari emas. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu sendiri ya,
Jadi bunuhlah tadi keingkaran pada Allah maksudnya. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik, nginda bariikum, itu lebih baik di sisi yang maha mengadakanmu, yang maha menciptakanmu. Fataba alaikum, bertobatlah atas kamu, innahu huwat tawwabur rahim, Allah itu maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi ada dua disebut di sini. Yang pertama tadi adalah fatubu ila bariikum, bertobat kepada yang maha mengadakan kamu. Kemudian juga yang kedua disebut di ayat ini disebutkan inda bariikum, di sisi yang maha mengadakan kamu. Jamaah sekalian, Allah mengadakan sesuatu dengan tahapan tadi, yang dengan khalik tadi. Demikian juga Allah mengadakan sesuatu dilengkapi dengan Allah itu sebagai al-musawwir, al-musawwir, yang maha membentuk, yang maha memberi rupa. Jamaah sekalian, isi alam ini bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam rupanya. Wajah manusia itu berbeda-beda ya, rupa wajah manusia itu beda-beda. Fisik tubuh manusia juga tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada sawo matang dan sebagainya. Ini manusia. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, daun aja ya, di taman kita kampus ini, kalau kita diminta mengumpulkan berbagai bentuk daun, itu akan ketemu sangat banyak bentuk-bentuk daun itu. Kemudian juga bunga, berbagai warna bunga, berbagai wajah bunga, berbagai bentuk bunga, itu juga macam-macam. Kalau kita lihat masuk ke laut, kita lihat di televisi misalnya, di dalam laut itu masya Allah, kita temu berbagai bentuk macam-macam ikan, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam. Allah al-musawwir ya. Belum yang lain-lain ya. Hewan itu juga macam-macam bentuknya, sama-sama kaki 4 bentuknya beda ya. Sama-sama kaki 2 bentuknya beda ya. Macam-macam bentuk hewan itu. Itulah Allah al-musawwir. Maka jemaah sekalian, hikmah yang perlu kita bisa ambil dari yang sejak kemarin al-khaliq, kemudian al-bari, al-musawwir, adalah bahwa mari kita tetap mensyukuri apa yang ada, kenyataan yang ada. Berbagai bentuk apa yang ada kita terima, kita syukuri, termasuk bentuk wajah kita ya. Ada yang hidungnya maju ke muka, ada yang agak ke belakang, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada kulit kuning, merah dan sebagainya ya. Ada yang tergolong pendek, ada cukupan, ada yang tinggi, sangat tinggi dan sebagainya. Maka jamaah sekalian, kenyataan rupa, kenyataan bentuk yang ada di alam ini, termasuk dalam diri kita manusia, itu adalah tulisan Allah terbaik, ciptaan Allah terbaik. Maka kita terima saja ya. Termasuk ya, barangkali ada orang tua yang kemudian anaknya lahir nyun sewu cacat misalnya ya. Atas kehendak Allah anak itu lahir cacat misalnya, ya kita terima apa adanya ya. Dan hikmah yang lain adalah ketika kita menerima apa adanya, jangan sekali-kali kita menghina bentuk rupa apapun ya. Jadi walaupun binatang itu namanya BABI, babi, itu makhluk makhluk kotor, bentuknya seperti itu. Kita tidak boleh menghina bentuk babi kayak gitu. Kita tidak boleh menghina bentuk satu pohon misalnya. Oh pohon kok kayak gini. Kita menyatakan tidak puas, tidak senang. Itu jangan sampai. Apalagi ke orang lain. Kita melihat ada orang lain wajahnya cantik, kita menyanjung. Wajahnya tidak cantik, kita menghina ya. Jadi kalau toh dia cantik, dia ganteng, kecantikan, kegantengan itu miliknya Allah yang dipinjamkan
dititipkan kepada orang itu. Kalau toh orang itu tidak cantik, orang mengatakan hidungnya pesek misalnya ya, orang mengatakan tidak cantik, tidak ganteng, ya udah terima apa adanya, tidak usah kita menghina. Kalau kita menghina bentuk rupa makhluk, itu menghina Allah itu. Karena Allah itu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Segala bentuk yang ada, segala wajah apapun itu memang buatan Allah. Innallaha, dalam satu hadis disebutkan, la yang duru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak akan melihat jasad bodi kamu, wajah kamu, walakin yang duru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hatimu. Di hadis lain Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwanya tuh di sini, takwanya tuh di sini. Takwa itu ada di hati, bukan sakitnya di sini, tapi takwanya di hati. Maka mari kita melihat orang lain dan kita jangan sampai menghina bentuk rupa orang lain, karena itu adalah ciptaan Allah. Ya, sekalipun orang lain itu disable, cacat, jangan sekali-kali menghina. Begitu kita menghina Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.